itu adalah berkenaan dengan kemoralan. Yaitu apa? Papa niveranti yang pertama, yang kedua kalyane nivesanti. Papa niveranti adalah bahwasanya orang tua punya tugas untuk mencegah anaknya melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketika itu buruk, ketika itu tidak baik, itu tidak bermanfaat, orang tua harus mencegahnya untuk agar anak tidak melakukan. Ya tentu dalam hal ini kita harus orang tua juga harus tahu juga prinsip-prinsip keburukan itu seperti apa. Harus tahu. Dia harus punya pengetahuan. Nah, kalau dia punya pengetahuan, tahu oh ini anaknya melakukan hal-hal yang buruk, dia punya kewajiban, punya tugas untuk mencegah anaknya. Bukan kemudian ketika anaknya melakukan keburukan, kemudian dibenarkan anaknya memukuli anak yang lain, kemudian orang tua ikut mensupport. Bukan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalyane nivesanti. Bahwa orang tua punya tugas, punya kewajiban terhadap anak untuk mendorong anaknya di dalam hal-hal yang baik. Di dalam hal-hal yang bermanfaat, yang bermoral. Ya, seperti tadi, memperhatikan 5 aturan kemoralan. Kemudian dalam konteks beragama, ya tugas orang tua juga mengajak anak-anaknya untuk pergi ke tempat-tempat ibadah, kemudian pergi ke tempat-tempat panti asuhan, panti jompo, untuk berdana. Nah, seperti itu harus diajarkan sejak usia dini. Karena usia dini ini seperti kertas kosong, yang mana tergantung lingkungan sekitar untuk mengisi kertas kosong ini. Maka ketika orang tua yang sebagai, kalau dalam ajaran Buddha, orang tua itu disebut sebagai pubbacariya atau guru pertama. Guru pertama bagi anak-anak, pubbacariya. Maka orang tua yang adalah pubbacariya, guru pertama bagi anak-anak, harus pandai-pandainya mengajarkan etika terhadap anak. Dan ketika etika ini sudah diberikan sejak usia dini, ini akan menjadi satu kekuatan bagi anak ketika tumbuh dewasa. Karena ternyata pengalaman seseorang ketika masih kanak-kanak ini akan menjadi, yaitu karakter ketika ia menjadi dewasa. Maka ada satu eh, ya pernyataan yang diberikan oleh psikiatris Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud, yang ia mengatakan bahwa karakter atau watak dari seseorang ketika dewasa itu sangat dipengaruhi oleh childhood experience, pengalaman ketika masih kecil, masa kecil. Nah, ketika masa kecil ini memiliki pengalaman yang baik, ya orang tua bisa memberikan keteladanan, mereka hidup harmonis antara ayah dan ibunya, kemudian juga memberikan keteladanan bagi anak-anaknya, mengajarkan yang baik, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang, maka ini akan menjadi karakter yang baik. Nah, ini akan mempengaruhi ketika anak ini tumbuh dewasa. Dan tentunya setelah tumbuh dewasa pun juga tidak berhenti di sana. Maka dalam ajaran Buddha itu ada satu hal yang penting sekali, yang disebut sebagai kalyanamita. Kalyanamita itu adalah teman yang baik. Nah, teman yang baik ini juga sangat mempengaruhi sifat karakter watak dari seseorang. Ketika dia berasosiasi dengan teman-teman yang baik, maka dia akan dipengaruhi. Tapi kalau kemudian dia berasosiasi dengan teman-teman yang buruk, itu pun juga akan mempengaruhi. Bahkan mungkin karakter baik yang dia sudah dimiliki, itu lambat laun akan menjadi hilang. Kalau kemudian orang tua lingkungan sekitar membiarkan anak ini atau orang ini untuk berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Kecuali kalau memang orang ini sudah kokoh sekali, berteman dengan orang yang tidak baik, bahkan bisa menggandeng. Artinya bisa bisa mendorong orang yang tidak baik ini untuk menjadi baik. Tapi kalau belum kokoh, ya jangan. Ibaratnya begini, jangan kemudian ketika kita ini tidak bisa berenang, ada orang kecebur ke sungai, kita karena ingin menolong orang kecebur ke sungai, kita ikut nyebur. Kita juga akan tenggelam juga.
ya lebih baik kita cari orang yang bisa berenang, kemudian disuruh untuk menolong. Kecuali kalau kita sudah bisa berenang dengan pandainya, ada orang tenggelam ya kita nyebur, kita nolong. Nah demikian pula, ketika kemudian kita itu sebenarnya belum kokoh, tetapi kemudian kita berasosiasi dengan orang-orang yang mengajaknya untuk apa berjudi, mengajaknya untuk main perempuan, mengajaknya untuk mabuk-mabukan. Ya, lambat laun kita pun juga akan terseret. Dan itu akan mempengaruhi. Maka di sini sejak kecil juga sudah diajari kemoralan. Ketika tumbuh dewasa juga harus hidup di lingkungan yang memang sifatnya membangun, bukan kemudian dia menjadi lebih buruk. Dan bahkan ketika nanti ia menjadi seorang, dalam konteks yang ditanyakan mengenai kepala negara, tetap menjaga idealnya sebagai kepala negara, memang dia pun juga harus dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Makanya tadi kan salah satu kepala menteri namanya Parinayaka, itu adalah seorang menteri yang bijaksana, pandita, seorang menteri yang cerdas, biata, seorang menteri yang intelijen, medawi, seorang menteri yang punya kapabilitas, yang memang dia itu betul-betul menjadi teman yang baik bagi kepala negara tersebut, supaya barangkali ketika ada hal yang salah, bukan mendorong untuk semakin terperangkap ke dalam kesalahan, tetapi mengingatkan bahwa Anda telah melakukan hal yang tidak sesuai, sehingga itu akan selamat ya. Jadi karakter yang baik akan terselamatkan. Nah, maka sepanjang hidup itu memang ya harus dijaga bagi orang demikian supaya selalu hidupnya itu lurus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Bante. Ya. Ya, baik. Kepada sahabat circle yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, mungkin Bante, saya ada sedikit penasaran ya dengan apa Ya, Pancasila. baik. Salah satunya yaitu menghindari untuk berbohong. Ya, nah, Ya. kan ini semua hal yang bersifat ideal ya. Nah, mungkin kalau saya ini senang dengan wayang Jawa gitu kan. Dalam wayang kulit itu kan di akhir Perang Baratayuda, Begawan Durno itu kan meninggal gara-gara berita hoax gitu kan. Apa kebohongan yang dibuat oleh Kresno gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, apakah mungkin gitu nilai-nilai Pancasila ini atau dasar Raja Dharma ini diterapkan dalam konteks saat ini gitu. Nah, misalkan ya kalau apa ya, kalau pemerintah terutama biasanya berbohong itu dalam hal bencana gitu. Ketika ada bahaya itu tidak langsung diumumkan, tapi ya di apa namanya tuh dikit dulu, hanya persiapan diri sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja Bante. Kalau dikip dulu berarti bukan berbohong, dia nggak berbicara kok. Karena oh ya, Kalau kemudian dia ada bencana, kemudian dia mengatakan tidak ada bencana, itu baru berbohong kan. Tapi baik. kalau punya strategi untuk dikip dulu supaya tidak menimbulkan kekhawatiran misalnya, ya itu kan bukan berbohong kan. Ya tentu dalam hal ini tetap kalau kita itu memang mau menjaga kemoralan kita dan kita itu berdiri di atas kebenaran, sebenarnya tidak ada satupun hal yang kemudian kita itu katakan merahasiakan, ya kan? Orang bisa berbohong itu biasanya karena ada ketidakbenaran yang dia sembunyikan. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Ketika dia sudah mulai melakukan kejahatan, kemudian dia berbohong sekali, dan biasanya akan beruntun. Dia akan melakukan kebohongan, kebohongan, kebohongan seterusnya untuk menutupi keburukan yang dia lakukan. Tapi bayangkan kalau seseorang ini tidak ada kejahatan sama sekali, tidak ada hal buruk sama sekali, apa yang mesti dia sembunyikan? Dia nggak ada beban sehingga dia akan terbuka sekali. Nah, itulah yang kemudian tentu kita butuhkan sebagai seorang kepala negara, pejabat negara dalam pemerintahan. Kita membutuhkan orang-orang yang memang punya integritas
tinggi, punya kejujuran, tidak ada yang dia sembunyikan karena tidak ada kejahatan sama sekali, sehingga tidak ada kebohongan dari dia. Nah, kenapa dia berbohong dan terus akan berlanjut? Tadi satu, karena dia sudah mulai menyimpang dari prinsip kebenaran. Maka untuk supaya tidak memunculkan kontroversi, supaya nama baiknya itu terjaga dengan baik, tapi dia kemudian menggadaikan kemoralan dia. Ia berbohong. Dan kebohongan demi kebohongan itu bisa dia lakukan karena kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kalau dari awal dia itu menjaga prinsip kebenaran, dia punya integritas, dia jujur, maka tidak ada satupun yang disembunyikan. Maka semuanya terbuka. Dan itulah yang memang idealnya memang demikian. Idealnya gitu ya. Oke, Ya baik. begitu ya. Terima kasih, Iya. Bante. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Deni Karolus, kami persilahkan. Ya, namo budaya, Bante. Su. Baik, namo budaya. Ya, ini saya agak tak tutup dulu ya, biar agak gelap, nggak apa-apa ya, gelap sedikit nggak Ya, apa-apa ya. baik. Baik, baik. Jadi gini, namo budaya Bante. Baik. Jadi Sapi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, saya ini juga kadang juga agak miris Bante. Jadi seperti ini, maaf ya, peristiwa yang terjadi di Thailand, Myanmar, termasuk di Kamboja loh. Yang kebetulan mungkin Bante pernah membaca sejarah juga yang namanya pemerintahan apa tuh Angkor Wat apa Pol Pot sampai junta militer Myanmar. Nah, termasuk yang kemarin terjadi di Sri Lanka. Nah, itu kan jelas-jelasnya negara tersebut kan ya mohon maaf mayoritasnya beragama Buddhis. Buddha. Ya. So, Thailand. Nah, tapi kenapa kok negara-negara tersebut dalam tanda kutip militernya kok terlalu mendominasi di dalam pemerintahan dan politik? Bahkan berkali-kali misalnya kayak saya sedih juga sih yang terjadi di Myanmar tuh sampai etnis Rohingya diusir, kedua Aung San Suu Kyi sampai dipenjarakan, termasuk di Sri Lanka tuh sampai presidennya sampai pergi ke Maladewa waktu itu melarikan diri maksudnya tuh. Ini kan ya ibarat salah moralitas yang seharusnya negara yang mayoritas Buddhis, Buddha itu kan juga menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan bukan hanya kejujuran, tetapi juga kemanusiaan. Karena sesuai dengan pasal kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang sila kedua. Maka saya juga berpikirnya aneh juga sih. Kenapa kok junta militer Myanmar kok sampai membunuh rakyatnya sendiri? Thailand juga pernah terjadi kudeta militer. Vietnam, Kamboja, Laos pernah dikuasai oleh rezim yang otoriter juga, yang kebetulan itu koalisi antara, mohon maaf saya singgung, antara Pol Pot yang komunisme dengan militer. Itu kan ya aneh yang Bante, itu kan harus itu sebagai sebuah bentuk keprihatinan bahwa harusnya militer, mohon maaf ini saya bukan mau menyindir ya, netralitas itu betul-betul terjaga juga. Ternyata di negara yang mayoritas beragama Buddhis justru malah militernya kecenderungan malah bermain politik semua, Bante. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah itu bagian dari sifat moralitas, maaf saya singgung oknumnya yang di sana, kemudian oknum junta militernya itu cenderung justru malah memaksakan kehendaknya kepada masyarakatnya. Bahkan yang lebih lucunya ada beberapa oknum agamawan di sana itu dipaksa juga untuk tunduk kepada pemerintahan junta militer. Bahkan mulai zamannya Kamboja itu Champa itu zamannya eranya Pol Pot. Itu kan ya sangat miris toh Bante. Itu saja yang saya tanyakan, apakah itu sebuah keprihatinan sejarah karena Iya, ada. Iya, Itu aja, baik ya. Iya, baik ya. Ya, memang ya kalau kita melihat kondisi-kondisi demikian, yaitu memprihatinkan lah kalau misalnya sesuatu yang seharusnya dipraktikkan secara Buddhis, negara yang mayoritas beragama Buddha, yang memiliki prinsip-prinsip yang sangat baik, tetapi ternyata ada hal-hal yang ternyata bertolak belakang, yaitu memang miris ya kalau kita melihat mendengar demikian. Tetapi ya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa ini yang kadang-kadang harus dipahami juga bahwa itu
bahwa mereka yang mereka lakukan itu ketika melanggar norma-norma yang baik atau etika yang baik itu adalah ajaran Buddha, ya tidak. Artinya walaupun itu misalnya sebagai konteksnya adalah negara dengan mayoritas Buddhis, tetapi ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha, artinya mereka tidak paham dengan ajaran Buddha. Kalaupun paham, tetapi mereka tidak mempraktikkan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang memang diajarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan yaitu pemerintahan yang baik. Nah, dalam hal ini ya yang bisa kita ketahui demikian. Jadi mereka tidak paham dengan nilai-nilai Buddhism, atau kalaupun mereka tahu tapi tidak mempraktikkan nilai-nilai Buddhism. Makanya itulah kenapa ketika seseorang menjabat sebagai pejabat negara, memang tetap harus memiliki, kalau tadi depan saya mengatakan istilah apamada, kewaspadaan. Dia harus bisa mawas dirinya, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran atau tidak. Terus dia harus selalu menjaga dirinya. Nah, tetapi kalau kemudian tidak bisa menjaga dirinya, ya walaupun kemudian secara KTP atau ngakunya adalah umat Buddha, ya bisa terjadi hal-hal demikian. Atau praktik-praktik yang memang bahkan justru adalah going against Buddhism, melawan aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yaitu yang bisa kita lakukan. Bukan ajaran Buddhanya yang tidak baik, tapi karena dia tidak memahami dan tidak mempraktikkan ajaran Buddha, walaupun di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang menganut ajaran Buddha. Ya bisa demikian. Ya begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bante. Untuk selanjutnya kepada Mas Nurudin, kami persilahkan. Ya, bisa terdengar, Mas? Ya, terdengar jelas. Ya, selamat malam, Bante. Mohon maaf tadi saya telah bergabung. Baik. Saya mungkin ada pertanyaan, Bante. Jadi saya penasaran, karena ini agak menyimpang dari topik. Jadi saya pernah baca begitu di salah satu status dari kayak situs Buddhis gitu. Di situ mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang permanen. Segala sesuatu itu berubah, itulah inti dari realitas. Saya cuma ingin tahu Bante, apakah sebenarnya memang seperti itu Bante? Tidak ada yang permanen. Kalau ini secara maksudnya ini adalah pertanyaan metafisika, apakah tidak ada yang permanen atau sebenarnya ada, tapi kemudian yang melampaui dunia ini ada kehidupan dan kematian, ada sakit tua, ataukah memang sebenarnya semuanya itu tidak permanen? Itu Bante yang pertama. Yang kedua, pernah dengar juga bahwa katanya begini, dunia ini misalkan sekarang ada demokrasi, ada hak asasi manusia dan lainnya secara global ya, itu sebenarnya adalah penanda bahwa secara universal Dharma itu sebenarnya sudah merasuk, walaupun tidak dengan nama Dharma, tapi manusia mulai ada kesadaran, dan kesadaran itu kemudian merekah. Jadi tadinya kan tidak ada itu secara internasional HAM ya kan, demokrasi, tapi sekarang kan rezimnya secara internasional HAM, demokrasi diakui. Jadi apakah sebenarnya juga ada progres gitu dalam sejarah jadi kesadaran yang makin meningkat secara global sehingga ada manifestasinya. Itu gimana kalau melihat secara mungkin kita Bante, terima kasih. Iya baik ya. Iya, jadi memang secara Buddhis memang kita melihat bahwasanya tidak ada satupun fenomena yang berkondisi yang sifatnya adalah kekal. Yang berkondisi adalah kita, termasuk alam semesta, adalah kekal. Tidak ada. Jasmani kita tidak permanen. Perasaan kita selalu berubah. Persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran kita juga selalu mengalami perubahan. Termasuk alam semesta juga berubah-ubah. Maka segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Akan tetapi, praktik kalau dalam konteks Buddhism, praktik ajaran Buddha adalah untuk melampaui yang tidak kekal ini. Untuk mendapatkan pembebasan. Dan pembebasan memang adalah sesuatu yang beyond.
yang melampaui ketidakkekalan. Tetapi juga di sana tidak ada persepsi kekekalan juga. Karena ketika itu adalah sebuah persepsi, sebuah gambaran, itu adalah ciptaan dari manusia. Ciptaan dari pemikiran manusia. Maka sudah tidak ada konsep kekal dan tidak kekal. Tetapi selama sesuatu itu adalah berkondisi, semuanya adalah tidak kekal. Nah, itu memang dalam ajaran Buddha. Ya, itu di harus dibahas dalam sesi yang terpisah. Itu ya. Kemudian mengenai sekarang ada demokrasi, ada HAM, maksudnya ada, iya, seperti itu, ya itu juga bagian dari perubahan juga. Dalam bahwasanya perubahan itu tidak hanya berkenaan dengan dari yang baik menjadi buruk. Perubahan juga bisa berkenaan dari buruk menjadi baik, itu perubahan. Dan apakah itu adalah sebuah perubahan yang apakah itu adalah bagian dari Dharma? Ya tentu kalau itu adalah perubahan yang baik, adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, kebajikan, ya itu adalah Dharma, bagian dari Dharma. Ya memang Dharma itu kan tidak hanya sekadar yang dipahami secara tekstual, Dharma itu ada di mana-mana. Kalaupun kita tidak membaca secara tekstual dalam kitab suci, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang bajik, yang sifatnya konstruktif, yang membangun, itu semua adalah Dharma. Maka ketika sekarang ada seperti yaitu tadi ada ya aturan-aturan tentang HAM, kemudian ada demokrasi, yaitu adalah bagian dari Dharma, bagian dari hal yang baik yang berkembang di masyarakat. Tapi tentu bukan berarti itu semua tidak ada sejak zaman dahulu. Dulu sudah ada, karena perkembangan manusia kan berubah-ubah. Kadang prinsip-prinsip kebenaran itu memang betul-betul muncul dan ditegakkan. Kadang-kadang lambat laun itu juga lenyap, kadang-kadang muncul lagi, lenyap lagi, muncul lagi, lenyap lagi. Maka seperti kayak tadi misalnya prinsip mengenai HAM itu sudah ada sejak zaman dahulu sudah ada. Bahkan kalau ya ini dalam konteks Buddhism itu dalam kitab suci Tipitaka itu sudah menjadi salah satu prinsip mengenai hak asasi manusia sudah dibicarakan oleh Sang Buddha. Salah satunya Sang Buddha menyampaikan begini, yaitu diajarkan oleh beliau kepada para siswanya, termasuk ketika kemudian para bangsawan raja itu datang kepada beliau menyampaikan bahwasanya sabe tasanti dan dasa sabe sang jiwitang biyang atanang upamangkatwa nak hanai nak gateya. Memberikan wejangan, memberikan penegasan bahwa pada dasarnya semua makhluk itu takut akan hukuman. Pada dasarnya semua makhluk mencintai hidupnya. Setelah mengumpamakan dirinya persis sama seperti makhluk lain, maka janganlah seseorang melukai apalagi membunuh makhluk lain. Nah, prinsip seperti ini yang menjadi dalam sebuah katakan negara yang memang betul-betul mempraktikkan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Buddha, bukan sekedar wacana tetapi memang dipraktikkan. Artinya pelanggaran-pelanggaran HAM demikian, hak asasi manusia demikian, yaitu seperti ingin kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, yang nyaman, itu akan dilindungi. Sudah ada demikian. Kemudian demokrasi. Nah, demokrasi itu sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Termasuk ya ini kami punya lembaga. Namanya Sang Buddha itu punya lembaga namanya Sangga. Sangga itu adalah perkumpulan para biku yang sejak zaman Sang Buddha sampai sekarang tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Termasuk saya begini, termasuk itu katakan lembaga yang dibangun oleh Sang Buddha, di-establish oleh Sang Buddha yang tidak pernah terputus sampai sekarang. Termasuk saya bagian dari itu yang tidak pernah terputus. Dan dalam lembaga Sangga ini juga demokrasi itu sangat sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Makanya
kita punya peraturan-peraturan. Peraturan yang kami para biku punya peraturan 227 peraturan. Yang itu kami praktikan, kami taati, dan ketika peraturan tersebut itu dilanggar juga akan ada sanksinya, ada hukuman. Memang bukan hukuman secara fisik. Ya, paling yang terbesar hukumannya adalah kita harus lepas jubah. Itu yang terbesar, tapi ada hukuman lain seperti kita harus misalnya bermeditasi, harus mengungkapkan kesalahan kita gitu. Nah, demikian. Nah, ketika memutuskan hukuman itu, nah, demokrasi ini juga sangat dipentingkan. Yang mana ada 7 cara untuk mengatasi pelanggaran aturan yang dilanggar oleh seorang biku. Yang salah satunya adalah yaitu dengan cara voting. Ya, ada dengan cara voting. Yaitu dengan cara dikumpulkan para biku kemudian ada voting, ini melanggar atau tidak. Itu kalau saya melihat itu bagian dari sebuah demokrasi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi kemudian ya, yang hal-hal seperti ini kadang muncul, kemudian kadang lenyap. Kalau sekarang kemudian ternyata lebih ditekankan lagi tentang demokrasi, artinya memang ada pengokohan dharma di situ. Walaupun tidak mungkin seseorang tidak membaca secara tekstual di kitab suci, tetapi ketika itu dilakukan yaitu bagian dari dharma. Ya, saya kira demikian ya. Baik, Iya, Bante, terima kasih terima Bante. Ya. Baik. Bentar Bante, kalau saya boleh menambahkan, saya Oh, ya, pernah silakan. juga ingat jadi kalau nggak salah satu tokoh Buddha Jepang atau apa, dia mengatakan salah satu bukti demokrasi Buddhis itu di India adalah dia mereformasi sistem kasta sehingga semua orang boleh belajar. Ya, Nah, sebelumnya itu tidak betul. boleh. Kira-kira gitu bagaimana Bante? Oh Terima iya, kasih. betul. Kenapa tidak? Iya. Betul. Jadi Sang Buddha itu memang melihat manusia itu bukan dari mana dia dilahirkan, bukan dari kasta mana dia dilahirkan, tetapi dari perbuatan yang dia lakukan. Itu yang menjadi poin dalam agama Buddha. Melihat perbedaan manusia itu bukan dari kelahirannya, bukan dari statusnya, bukan dari kastanya, tetapi dari apa yang dia berbuat. Ketika dia melakukan kejahatan, dia dijuluki sebagai orang yang tidak baik. Ketika dia melakukan hal yang baik, kebaikan, tanpa melihat latar belakang dia adalah orang yang baik. Itu yang menjadi poin dalam agama Buddha oleh Sang Buddha. Nah, memang demikian, itu juga bagian dari sebuah demokrasi. Jadi tidak melihat dari status atau kelahirannya, tetapi melihat dari perbuatannya. Ya, baik ya. Ya, terima kasih Bante.